Inilah kitab Al Kalam yang diproses pembikinannya selama 20 tahun. Perjalanan hidup mengenal jati diri. Man arofa nafsahu pakat aroba man arofa nafsah. Sebelum hidup mengenal Tuhannya, sesungguhnya harus hidup mengenal dirinya sendiri. Setelah mengenal dirinya sendiri, membongkar hidup badan sendiri, baru akan mengenal Tuhannya. Itulah proses hidup perjalanan alam wal kalam. Kitab Alam wal Kalam membongkar hidup umat Islam 3 ketakutan. 1. Hidup ikut Nabi Muhammad, takut hidup miskin, hidup melarat. Sebab Nabi Muhammad hidup tidak senang, tidak mencintai duniawi. Sampai Nabi Muhammad menancapkan Islam di muka bumi, sampai habis harta benda istrinya, harta benda Siti Khadijah. Hidup ikut setan, banyakkan umat Islam takut masuk neraka. Hidup ikut Allah, hidup manusia takut kebongkar kapirnya. Makanya dalam perjalanan jati diri ini, hidup membongkar badannya. Sebab Allah tahunya benar dan benar, tidak ada kesalahan dalam hidup badannya. Inilah kitab yang membongkar 3 ketakutan umat Islam di dunia. Takut melarat, takut siksa api neraka, takut kebongkar kapirnya. Sejarah perjalanan panjang untuk mencetak sebuah kitab Alam wal Kalam. Sesungguhnya Islam itu dari tanah Arab yang menggelinding bagaikan buah kelapa. Dari tanah Arab itu seperti buah kelapa Islam. Makanya di tanah Jawa Islam dikupas sampai ketemu saripatinya Islam. Saripati Islam itulah santannya, ibaratkan kelapa sampai ketemu santannya. Santan itu banyak bermanfaatnya, bisa jadi untuk membuat sayur, untuk membuat rendang, untuk membuat kue. Itulah santan, saripati kelapa. Begitu juga sama saripati Islam. Saripati Islam itu banyak manfaatnya dalam hidup dan kehidupan. Intinya agama Islam, agama intinya untuk keseimbangan hidup. Dan hidup bisa mengimbangi dalam kesusahannya, dalam kepahitannya, dalam kesusahannya. Maka intinya agama adalah untuk keseimbangan hidup, agar hidup bisa mengimbangi. Bukannya Islam itu jadikan alat politik. Jangan Islam itu jadikan pengakuan-pengakuan. Itulah kebodohan hidup manusia sendiri dalam beragama. Maka di sini ada orang yang mengaku hidup Islam, ada orang yang menjalani hidup Islam. Maka hidup itu adalah proses. 1. Memperbaiki dan menyelesaikan. Hidup masalah dan permasalahan. Permasalahan harus diberesi, permasalahan harus dituntaskan. Itulah yang sebenarnya hidup dalam agama. Agama aslinya awalnya itu agama ardi. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu untuk memimpin di alam dunia. Maka dalam ayatnya, dalam kalamnya, waman khalifah fil ardi, saya jadikan manusia itu untuk jadi khalifah di alam dunia. Sifatnya khalifah adalah bisa memimpin hidup dan memimpin dirinya, hidupnya sendiri. Itulah aslinya agama ardi, agama dalam hidup badan manusia. Kecuali agama Islam. Islam itu perjalanan hidupnya, Kristen perjalanan hidupnya, Buddha perjalanan hidupnya, Hindu perjalanan hidupnya. Aslinya awalnya Islam, asal awalnya agama adalah agama ardi. Ardi itu yang menempel di badannya. Badannya menjalankan hidup benar akan selamat. Badannya hidupnya menjalani salah akan cilaka. Itulah agama ardi yang sebenarnya. Terkecuali dalam tanda kutip ada agama Islam. Islam itu perjalanan hidupnya, bukan pengakuan hidupnya. Itulah kebodohan manusia sendiri. Hanya cuma mengaku-ngaku saya agama Islam, tapi hidup Islamnya tidak jelas. Makanya gonjang ganjing di tahun 2020 ini, tahun kembar, terjadilah huru hara, terjadilah gempa, bencana, dan yang hebatnya lagi terjadi virus corona. Virus corona adalah cuma suatu label, suatu cap. Aslinya zaman di virus corona ini manusia akan dihabisi.
namanya zaman era zaman ayakan. Manusia akan diayak hidupnya. Yang wadak, yang kasar akan lepas, tapi hebatnya yang halus akan tidak terbawa. Inilah namanya zaman ayakan. Kebongkarnya hidup dan kehidupan umat manusia. Maka manusia hidupnya akan diayak, akan dipilih di tahun era 2020 sampai 2023. Antara hidup Islam pewaris Nabi dan hidup Islam kejawen abangan dan hidup Islam perjalanan jati diri. Di tanah Jawa ada 3 dalam perjalanan hidup. Hidup Islam pewaris Nabi, hidupnya Islam kejawen, Islam abangan, dan hidupnya perjalanan hidup jati diri. Maka marilah kita belajar untuk mengkaji diri, untuk mengaji diri, agar kita hidup mengenal dirinya sendiri, hidup yang sebenarnya.